Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 adalah hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 43 sampai 52. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa orang banyak berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu." Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu mereka pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 7 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 17. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Gembala yang baik. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik menuntun kawanan dombanya menuju padang rumput yang hijau. Ia mengenal domba-dombanya dan memelihara serta mengasihi mereka. Ia waspada siang dan malam. Bahkan, ia siap mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kawanan domba dari binatang buas dan pencuri. Sebaliknya, gembala yang jahat
berpikir untuk menghasilkan uang. Ia tidak bertanggung jawab, dan ketika binatang buas dan pencuri datang, ia melarikan diri meninggalkan kawanan domba tanpa perlindungan. Saudara terkasih, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik yang memiliki domba-dombanya dan memelihara setiap dombanya. Ia peduli dengan para muridnya. Ia peduli dengan orang-orang, terutama yang lemah, yang terluka, dan yang terhilang. Jika Yesus berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik, maksudnya adalah bahwa Ia melakukan apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang punya kualitas terbaik dari seorang gembala. Yesus mengenal domba-dombanya. Dia mengetahui kebutuhan terdalam mereka. Dia menuntun domba-dombanya dengan aman dan terlindungi, memberi mereka makan, dan menjaga mereka siang dan malam. Kita adalah gereja yang diberi makan oleh Yesus dengan tubuh dan darahnya. Yesus peduli dengan kita, menuntun kita kepada Bapanya dengan mengorbankan dirinya bagi kita semua, dan tidak akan membiarkan kita pergi, tersesat, atau kehilangan arah. Seorang gembala yang jahat sama sekali tidak peduli dengan mereka. Kepeduliannya hanya pada dirinya sendiri. Dia hanya mencari keuntungan sebanyak mungkin dari tuannya tanpa mengorbankan diri sama sekali. Yesus menentang mentalitas seperti ini, mentalitas gembala yang jahat, yang tidak mau berkorban, tetapi mengorbankan orang lain dan menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Jika mentalitas seperti ini masih melekat dalam pikiran dan hati kita, maka kita harus mengikisnya sampai habis dan menggantinya dengan mentalitas baru, mentalitas seorang gembala yang baik. Pada hari ini, kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik dalam apapun yang kita lakukan. Orang tua dapat menjadi gembala yang baik bagi anak-anaknya, pengusaha bagi pekerjanya, direktur dan manajer bagi mereka yang berada di bawah wewenangnya, guru bagi murid-muridnya. Kita bisa menunjukkan kepada mereka yang berada dalam pemeliharaan atau tanggung jawab kita bagaimana menjadi gembala yang baik dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan mentalitas seorang gembala yang baik yang memiliki semangat kasih dan keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam rangka menjadi gembala yang baik, kita harus mencoba untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita dan melihat pekerjaan kita sebagai pelayanan kepada saudara-saudari kita. Kita bisa memperbesar kasih kita dalam tugas dan tanggung jawab kita. Dalam semua hal yang kita lakukan, kita melakukannya dengan tanggung jawab, penuh kasih dan pengorbanan diri. Jika kita melakukan ini, kita juga dengan cara kita sendiri telah menjadi gembala yang baik, yang bersedia menyerahkan nyawa untuk orang-orang yang berada dalam naungan kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan
yakni menjadi seorang gembala yang baik pada zaman modern kita, dalam keluarga kita, atau dimanapun kita berada dan berkarya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.